Saya lanjut lagi ya. Jadi pada saat kita menentukan apakah dia kolom pendek, kolom menengah, atau kolom panjang, masih ingat kita menghitung lambda C tersebut menggunakan persamaan ini kan. Lambda C adalah 1/V LK per R diakarkan dari FY dibagi E, ya kan. Nah, di mana R ini kemarin itu kalau kita ingat itu jari-jari girasi kolomnya itu kita tinggal langsung dari tabel baja kan. Tabel baja WF yang biasanya kita ngambil dia IY karena ini yang minimum kan. Dan LK itu panjang tekuk kolomnya, dimana KC ini apakah dia nanti peletakannya sendi-sendi atau sendi jepit dan seterusnya, jepit-jepit, kan ada faktor-faktor itu ya, masih ingat ya itu cara menghitungnya. Dan LN itu panjang fisik kolomnya, dan E itu modulus elastisitas profil baja. Saya kira kalian masih ingat betul tentang topik itu, dan kalaupun nanti masih perlu pemahaman bisa direview kembali materialnya. Nah ini saya ya hapus dulu supaya kelihatan bersih ininya ya. Nah, yang menjadi perbedaan antara batang tekan dan sekarang kolom komposit itu di parameter-parameter yang berwarna merah. Yang pertama adalah FY-nya, tegangan lelehnya. Kalau dahulu kita batang tekan kita tentunya hanya tegangan leleh baja. Nah, ini akan berubah karena sekarang di komposit itu ada faktor tegangan leleh baja, juga tegangan leleh baja tulangan, dan juga kuat tekan beton. Ada 3 yang berkontribusi kepada parameter tegangan di kompositnya, yaitu faktor yang pertama yang berubah. Jadi ini hal yang pertama diingat, itu perubahannya di situ ya. Dan hal yang kedua adalah pada saat kita menghitung jari-jari girasi ini, karena sekarang bukan hanya kolom baja juga, ini adalah jari-jari girasi komposit nanti. Ini yang faktor yang kedua. Memang kita tidak bisa lagi menggunakan tabel, tapi kita bisa menggunakan rumus bahwa jari girasi itu sebenarnya adalah I dibagi momen inersia dibagi A, lalu luasannya lalu diakarkan ya. Jadi itu yang kedua yang berubah di persamaan tersebut ya. Itu yang perlu diingat. Dan yang ketiga adalah modulusnya. Kembali lagi, jadi ini modulus profil baja selama ini di persamaan ini ya. Ya, jadi 2 parameter itu ketika menghitung lambda C-nya, bahkan semuanya perubahannya itu terlihat di situ ya. Ada 3 faktor itu yang berubah di situ, dan ini dipakai lagi di sini FY ini ya. Ini dia selama ini adalah modulus elastisitas baja di batang tekan. Nah, sekarang ini juga berubah juga karena sekarang adalah modulus elastisitas gabungan antara beton ya dan baja ES atau ya modulus elastisitas baja. Dan itu yang ketiga hal yang berubah ini yang membedakan antara batang tekan dan balok komposit. Nah, khusus yang untuk yang warna biru ini sebenarnya tidak ada perubahan, cuman parameternya berubah, simbolnya dirubah, intinya sama dengan luas penampang profil baja. Oke, perhatikan ini dan lihat slide selanjutnya di mana terjadi perubahan. Ini dia sekarang kuat tekan rencana kolom komposit. Ya, perhatikan ini. Saya mundur sedikit dan mungkin saya sengaja hapus saja ini biar kelihatan jelas perbandingan. Ini kuat tekan rencana batang tekan dan slide ini adalah kuat tekan rencana kolom komposit. Jadi terlihat perbedaannya hanya di penggunaan tegangan. Kalau tegangan leleh pada baja di batang tekan, sekarang tegangan penampang komposit. Simbolnya juga sedikit berbeda, FMY. Kalau sebelumnya adalah FY ya. Dan perhatikan juga sekarang di jari-jarinya, jari-jari girasinya sekarang itu ada RM. Ya, kalau ini tadi FMY, ini sekarang jari-jari girasi kolom komposit. Jadi nanti adalah akar dari
momen inersia komposit yang kemarin juga pernah kita bahas ketika balok komposit dibagikan dengan luas penampang komposit. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah modulus elastisitas profil baja sekarang berubah menjadi modulus elastisitas plom komposit EM. Ya, itu yang membedakannya. Nah, itu tiga hal yang berbeda. Kalau yang luas penampang ini sama aja luas penampang profil baja di kolom komposit, ketika kita batang tekan juga dia luas penampang kotor namanya AG, tapi sama-sama baja. Ya, jadi tidak ada perubahan di situ, hanya nomenklatur simbol aja yang berbeda. Nah, jadi itu kuncinya, mohon dipahami dengan benar. Kunci perubahan pada saat kita menghitung kuat tekan rencana kolom komposit adalah pada tegangan penampang komposit, modulus elastisitas kolom komposit, dan juga jari-jari girasi kolom komposit. Itu yang menjadikan perbedaan utamanya. Nah, diskusi selanjutnya adalah sekarang bagaimana kita menghitung FMY ini dan EM ini di sini. Itu yang menjadi diskusi selanjutnya. Nah, ini yang tadi awal-awal saya sampaikan bahwa kolom komposit ini rumus-rumusnya banyak digunakan dari penelitian-penelitian. Dia tidak diturunkan dari analisa yang bisa digunakan untuk kolom, misalkan secara klasik ya, persamaan klasik gitu, tapi ini diturunkan secara empiris dari riset-riset dan penelitian terdahulu. Nah, formula FMY dan EM ini juga datang dari hasil penelitian. Nah, peraturan kita merefer kepada peraturan yang ada di Amerika. SNI 2002 ini merefer kepada peraturan di Amerika, dan rumus yang digunakan juga persis sama dengan yang ada di Amerika, bahwa FMY itu didapat dari penjumlahan beberapa karakteristik di sini ya. Ini kontribusi dari bajanya, ini kontribusi dari baja tulangan yang kedua ini ya. Ya. Ini kontribusi dari betonnya. Jadi itu pemahamannya, tegangan yang terjadi pada kolom komposit itu adalah kontribusi dari baja tulangan, dan beton. Dan ini itu membandingkan antara luasan penampang tulangan baja dibandingkan dengan tulangan profil baja, karena ini kira-kira kurang lebih ini seperti kita menghitung di balok komposit itu rasio antara material yang bukan baja dibandingkan dengan material baja ya. Jadi ini luasan luasan tulangan baja dibandingkan dengan luasan baja itu sendiri, dan ini karena beton ya, luasan beton dibagikan dengan luasan baja itu sendiri. Nah, ini yang saya bilang tadi, itu parameter C ini, C1 dan C2 di persamaan ini, itu datangnya murni dari riset. Ya, ini C1 dan C2, nilainya dibedakan antara apakah pipa kolom kompositnya itu pipa baja yang diisi beton atau profil baja yang diselubungi beton. Ya, ini yang saya jelaskan di awal tadi, tipe 1 dan tipe 2-nya. Dan EM-nya itu kontribusi dari modulus elastisitas baja, dan ini modulus elastisitas beton, dan kembali diambil relatif luasan beton terhadap luasan baja. Ya, ini persamaannya yang dapat dari penelitian. Ya, ini bisa kalian lihat di sini parameter-parameter A itu adalah luas penampang. Lihat subscript-nya. Apakah dia R, S, dan C untuk tulangan, profil baja, dan C. Ingatnya begini, ini kan karena dari persamaan dari Amerika yang berbahasa Inggris, R itu reinforcement. Ya, jadi kalau S steel, kan? Kalau C concrete. Jadi dari situ mengingatnya. Dan ini sebenarnya harusnya si S, tapi di peraturan tidak terlihat sebagai S, hanya E saja. Supaya mengingatnya steel dan C konkret, modulus elastisitas baja dan beton.
Dan kalau beton bisa digunakan persamaan ini 4700 akar dari FC prime. FC prime itu kuat tekan karakteristik betonnya, tapi juga bisa dilihat dari rumus yang ada di peraturan itu sebenarnya bentuknya begini. 0,0041 itu ini kelebihan 1, ini nolnya ya. Jadi mungkin 0,041 kali W ini berat beton ya. Ya, kalau berat beton normal itu 2400 atau 2300 pangkat 1,5 kali akar FC prime. Kalau kalian masukkan saja nilai 2400 ke sini, itu akan kalikan ini akan mendekati nilai 4700. Makanya saya menggunakan yang 4700, asumsi kita menggunakan beton normal. Ya, jadi itu yang mudah-mudahan bisa dipahami. Ini hanya satu hal yang membuat kolom komposit berbeda dengan batang tekan di penentuan nilainya yang sedikit lebih panjang prosesnya ya. Dan FY, FYR, FC itulah tegangan leleh profil baja, tulangan baja, dan kuat karakteristik beton. Oke. Ya, dengan itu kita coba ke pembahasan contoh soal. Jadi kita ini memiliki sebuah baja WF 300-300 10-15, dan kemudian setelah dikonstruksi dan mulai selesai dilapisi sama beton bertulang, sehingga ukuran akhir kolom komposit tersebut adalah 500 kali 500 ya. Ini WF-nya tadi ya, WF. Nah, di sudut-sudutnya itu kita menggunakan ini ya, 4 tulangan diameter 32, dan sengkangnya ini diameter 10, tiap jarak 300. Ya, ini sengkangnya, jaraknya sengkangnya ke sini. Terus baja tulangan ini terbuat dari baja tulangan BJTS 280 dan profil bajanya mutunya BJ37, beton terbuat dari mutu 25 MPa. Pertanyaannya adalah, hitunglah kekuatan aksial kolom komposit ini kalau dia tingginya 5 meter dan dia ujung-ujung perletakannya sendi-sendi. Kalau ini diingat nanti hubungannya dengan penentuan KC-nya ini ya. Berarti kalau sendi-sendi itu kalau kalian ingat itu 1,0 dia nilainya. Nah, itu yang menjadi pembahasan kita kali ini. Nah, satu hal yang mungkin yang baru bagi kalian, khususnya dari kacamata struktur baja, karena ini menggabungkan pemahaman dari struktur beton. Saya kurang tahu apakah kalian mengerti artinya BJTS 280. Ini juga adalah grade atau level baja tulangan yang digunakan, sama seperti ketika kita di baja kita pakai BJ37 atau BJ41. Ini juga BJTS 280 itu penyebutan kualitas baja tulangannya. Nah, apa itu? Saya sengaja mencarikan SNI baja tulangan, asumsi kalian belum pernah mendengar. Kalaupun sudah pernah ya mungkin ini mengulang informasinya. Jadi SNI kita, SNI baja tulangan menyebutkan itu SNI 250 2017 yang terbaru. Ada kelas-kelas baja tulangan yang umumnya dijumpai di lapangan ya. Ada yang namanya P, itu adalah polos ya, baja tidak berulir. Itu ya ada siripnya, maka berulir ya, itu maksudnya BJTS. BJ baja, T tulangan polos, TS itu tulangan polos dan tulangan sirip. Dan itu ada grade-grade-nya, BJTP 280, BJTS 280 dan seterusnya ya. Dan sama seperti BJ di tulangan, ada juga tegangan lelehnya dan kuat tariknya. Jadi ini dia 280 lah kita anggap ya. Ini juga minimum 280. Kuat tariknya minimum 350, dan ini informasi yang kita perlukan ya, dan ini mungkin bisa kita abaikan untuk keperluan ini karena informasinya mungkin relevan untuk struktur beton. Jadi yang mau kita lihat dari sini adalah kita menggunakan BJTS 280, berarti FY-nya adalah 280 MPa ya. Itu yang